namanya, karena ya apakah mulai dari pendidikannya atau apanya, cuman kalau bagi saya ya perempuan itu ya berproses secara alami ya. Semua mempunyai visi, punya apa namanya, punya harapan yang itu tentu saja kita harus punya mimpi setinggi mungkin. Jadi jangan jangan takut bermimpi. Mimpi itu artinya mau mimpi itu terrealisasi atau enggak itu urusan lain. Tapi yang pertama itu bagi perempuan, bagi saya adalah kita harus berani bermimpi. Meskipun itu sampai mimpi yang enggak mungkin. Itu sebetulnya. Jadi beberapa sering kali saya dalam kelas saya pernah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama kembali dalam acara Bincang Faidah, yang hari ini akan hadir beliau yang luar biasa yang akan mengupas tuntas bagaimana tentang perempuan pesantren mengawal kemajuan bangsa. Menunggu hadirnya Neng Kamilia Hamidah. Selamat datang, dokter. Selamat bergabung. Baik, Neng Kamilia Hamidah ini adalah salah satu perempuan luar biasa yang beliau adalah alumni IIU Islamabad, dan beliau juga dosen di Institut Pesantren Matali'ul Falah. Bergabungnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar, Bu Nyai? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya saya yang perlu nata kamera dulu ya. Ya. Oh, tapi ini harus berdiri ya? Oke. Baik. Apa kabar Mbak Nima? Alhamdulillah, Bu Nyai. Bagaimana dengan di sana? Apakah sudah aman dari pandemi COVID-19? Ya, dibilang aman ya enggak, tapi kita kan perlu untuk membiasakan diri kan, bersahabat dengan pandemi. Ya, Bu Nyai, hari ini adalah hari yang luar biasa karena panjenengan sudah berkenan hadir di Bincang Faidah pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa didengarkan oleh perempuan-perempuan pesantren yang luar biasa, yang nantinya akan dikupas tentang bagaimana strategi pemberdayaan perempuan pesantren ini. Nah, saya buka dulu acaranya, Ibu Nyai. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama kembali acara Bincang Faidah, yang hari ini telah hadir beliau yang luar biasa, Bunyai kita, Bunyai Kamilia Hamidah. Beliau adalah salah satu dosen di Institut Pesantren Matali'ul Falah, Pati, Jawa Tengah ya, Bunyai ya. Iya. Yeah. Kemudian beliau juga alumni, saya belum tahu kepanjangannya, Institut Bukan, Institut Pesantren alumni International Islamic University Islamabad, Pakistan. Ya. Terima kasih Bunyai telah bergabung di sini.
Ini Bunyai, hari ini kan materinya tentang perempuan pesantren mengawal kemajuan bangsa. Kalau misalnya kita perhatikan dari dulu orang itu, apalagi orang Jawa, itu kan selalu mengidentikan perempuan itu dengan sumur, kasur, dapur, begitu ya Bunyai. Tidak pernah ada istilahnya perempuan harus ada di ruang publik begitu. Nah, hari ini perempuan-perempuan itu sudah dituntut untuk berada di ruang publik, apalagi di politik juga keterwakilan perempuan harus minimal 30% begitu. Nah, ini Bunyai, kalau misalnya membincang tentang perempuan pesantren, rata-rata kan perempuan pesantren itu sami'na wa ata'na terhadap kalau sudah menikah kan nanti sami'na wa ata'na terhadap suami. Apapun yang didauhkan oleh suaminya, maka ya itu yang harus dilaksanakan. Nah, ini Bunyai, kalau misalnya membincang tentang kepemimpinan, nanti kan kita juga perempuan itu banyak yang menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Oh, Bunyai. Iya, saya mulai dari mana dulu ini? Apakah mulai dari apa namanya? Karena ya, apakah mulai dari pendidikannya atau apanya? Cuman kalau bagi saya ya perempuan itu ya berproses secara alami ya. Semua mempunyai visi, punya apa namanya, punya harapan. Yang itu tentu saja kita harus punya mimpi setinggi mungkin. Jadi jangan takut bermimpi. Mimpi itu artinya mau mimpi itu terrealisasi atau enggak itu urusan lain. Tapi yang pertama itu bagi perempuan, bagi saya adalah kita harus berani bermimpi. Meskipun itu sampai mimpi yang enggak mungkin. Itu sebetulnya. Jadi beberapa sering kali saya dalam kelas saya pernah apa namanya menyinggung ya ke mahasiswa saya, kamu punya mimpi apa? Ternyata dari jawaban dari jawaban teman-teman itu banyak yang mereka berani mengungkapkan mimpi yang simple, yang apa namanya, yang intinya bisa terrealisasi lah gitu, yang mungkin ya kan dalam kondisinya masing-masing. Nah, jarang sekali yang yang berani mengungkapkan mimpinya yang mungkin itu muluk-muluk gitu ya. Mungkin itu muluk-muluk. Mimpi itu kan kita nggak tahu ya. Mimpi itu kan kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi kalau misalnya mimpi itu kemudian ada jalan dan sebagainya, jadi kenyataan entah 10-20 tahun ke depan kita kan nggak tahu. Jadi yang penting titik awal itu adalah berani bermimpi. Untuk apa? Untuk bagaimana mimpi itu sampai atau enggak itu kan bukan urusan kita. Intinya kita masih berusaha. Karena apa? Mimpi, ketika kita bermimpi ya pada hal-hal yang nggak mungkin ya, yang mungkin itu jauh, apalagi mungkin sebagai seorang perempuan. Jadi mau diakui atau tidak gitu kan, banyak structural barrier ya, banyak halangan struktural ya, hambatan-hambatan struktural yang itu memang mau diakui atau tidak itu masih ada di masyarakat kita gitu. Tetapi kan bukan berarti itu kemudian menjadikan hambatan untuk tetap berani bermimpi. Jadi bermimpilah segila mungkin, istilahnya gitu kan. Mimpi yang mau diketawain itu mimpi apa itu, harapan apa yang seperti mau diketawain biar aja itu. Tapi yang penting karena dari mimpi itulah sebetulnya itu memacu semangat kita, kemudian ikhtiar kita sebagai perempuan untuk terus mencoba mencari celah. Kemudian kalau ini mentok, ada berbagai cara. Intinya kan dari mimpi kan. Tapi kalau misalnya udah nggak mau bermimpi yang apa namanya yang setinggi mungkin, bagaimana mau cari celah? Kan jalan itu akan ada ketika kita punya harapan, punya mimpi. Jadi misalnya mungkin Mbak Nikmah bermimpi saya ingin menjadi profesor gitu kan. Pokoknya profesor apa saja. Mungkin sekeliling akan menertawai, tapi artinya mimpi itu biarlah ada mimpi mungkin di antara kita sama Tuhan ya yang mengetahui pokoknya saya ingin jadi profesor, itu misalnya seperti itu. Nah itu kan ketika kita punya, saya nggak mengatakan ambisi ya, karena ambisi itu kemudian kesannya terlalu menggebu-gebu ya. Dan ketika dari mimpi itu
Ketika mimpi itu yang menjadi pemacu kita untuk melakukan banyak hal, untuk sebagai proses jalan ke sana, ya kan. Ketika mentok itu akan selalu apa? Akan selalu ada jalan menuju mimpi. Karena kita selalu termotivasi untuk dengan mimpi itu kita akan termotivasi untuk mencari cara untuk meraih. Tapi beda kalau kita nggak berani bermimpi toh. Ya, Kalau misalnya seorang perempuan apa nggak berani bermimpi yang tinggi sekali, bagaimana dia mau mencari jalan kalau nggak mau bermimpi kan begitu. Begitu juga misalnya pendidikan, misalnya perempuan habis menikah itu ya sudahlah, suamiku nggak mengizinkan untuk melanjutkan atau inilah itulah. Jangan pernah mengatakan itu sebagai hambatan. Jadi ini kan sebetulnya lebih kepada bagaimana struggle kita, perjuangan perempuan itu sendiri untuk dalam kondisi apapun itu dia bisa mencari cara jalan keluar ya kan. Mungkin di awal-awal bisa jadi mungkin pasangannya mungkin belum mengizinkan. Artinya izin itu bukan berarti dalam artian ini ya, dalam artian pokoknya sami'na wa ata'na gitu dalam tanda kutip enggak ya, tapi izin ini adalah kesepakatan di sini. Saya maknai izin dari pasangan itu adalah kesepakatan di mana karena ketika pasangan itu memberikan izin itu adalah motivasi ya kan, motivasi bahwa pasangan kita siap untuk berbagi tugas dengan konsekuensi tersebut. Ini kan juga berproses kan berproses, jadi bukan instan gitu. Dan mungkin prosesnya karena saya selalu menggarisbawahi bahwa pernikahan itu adalah awal dari proses negosiasi. Jadi nggak ada namanya menikah itu kemudian kita melihat yang enak-enak aja enggak, tapi itu adalah awal dari proses negosiasi, menegosiasikan mimpi kita, menegosiasikan mimpi pasangan kita, ya kan, mencari jalan tengah, bagaimana mimpi-mimpi tersebut itu satu persatu bisa terrealisasi, kan seperti itu kan, bagaimana mimpi tersebut dikomunikasikan. Kalau mimpi itu baik, saya yakin akan selalu ada cara untuk bisa dinegosiasikan. Mungkin juga bergantian ya kan. Di satu sisi mungkin kita ketika kesempatan itu mungkin datang kepada pasangan, kita bisa mungkin sebagai pasangan mempersilahkan pasangan kita untuk udahlah jalan dulu gitu. Kalau misalnya sama-sama jalan, mungkin ada yang dikorbankan. Karena apa? Dalam pernikahan itu kan kita harus sama-sama bahagia kan. Nah, sama-sama bahagia itu kan diperlukan mungkin satu waktu kita harus retreat ya. Retreat itu artinya apa ya? Harus pushback ya, harus mundur selangkah untuk menata untuk bernegosiasi ulang, menata strategi supaya apa? Bagaimana mimpi-mimpi yang sudah kita harap yang sudah menjadi angan-angan kita itu bisa tetap berjalan kan gitu ya Mbak Nikmah. Makanya ketika jadi kalau bagi saya sebetulnya nggak ada alasan bahwa saya sebagai perempuan mau meneruskan, misalnya yang simpel saja ingin kuliah tinggi misalnya ya kan, mau melanjutkan sekolah lagi, mau sekolah tinggi, usia saya sudah sekian, saya sudah punya keluarga dan sebagainya, nanti anak-anak saya bagaimana dan sebagainya. Inilah kegelisahan pada kebanyakan perempuan muda ya, perempuan usia produktif ya. Atau misalnya dikala teman-teman saya sudah melesat sampai ke sana, saya kok begini-begini aja. Jangan pernah berkecil hati. Karena apa? Konteks setiap perempuan itu berbeda-beda. Mungkin juga kita harus mendampingi orang tua yang usianya sudah mulai uzur. Artinya hadapi itu semua dengan apa?
jadi dalam apa ya, dalam kehidupan itu kan ada ketulusan ya, ada istilahnya. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, itu hal-hal seperti itu sebetulnya nggak akan jadi beban. Yang penting itu triggernya adalah satu, kita tetap berani bermimpi gitu. Meskipun kondisinya, saya pun juga pernah merasakan di mana apa namanya, di mana aktivitas saya itu ya dapur, sumur, dan anak. Pernah merasakan seperti itu beberapa tahun, itu pernah saya retreat dari semua kegiatan-kegiatan yang berbau akademis, dari kuliah dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu, retreat dari kesemuanya itu. Jadi karena apa ya? Karena saya pikir sudahlah, mungkin saatnya saya harus seperti ini dulu gitu. Jadi nggak usah merasa itu something yang itu nggak worth it, itu sama sekali nggak berharga gitu loh. Nggak, itu semuanya adalah berharga. Itu semuanya ada berharga. Dan saya selalu begini ya. Dan anak ya, misalnya kita sudah punya keturunan, punya anak yang masih kecil-kecil. Berapa bulan sih anak itu minta digendong? Paling kan begitu anak itu sudah mulai merangkak, mereka sudah nggak mau digendong sama ibunya loh. Mereka lebih memilih merangkak. Itu sebetulnya adalah proses bahwa kita menyadari bahwa anak ini lama-lama pun juga akan meninggalkan kita sebagai orang tua gitu. Dan makanya masa-masa tersebut kenapa nggak kita nikmati gitu kan? Kenapa nggak kita nikmati sementara kita tetap terus untuk memupuk mimpi, kan seperti itu. Jadi itu sebetulnya, jadi nggak usah merasa sebagai perempuan saya nggak berani bermimpi ini. Ini saya sudah berkeluarga, terus saya mau ngapain? Sudahlah, begini aja. Kesempatan itu selalu ada. Yang penting jangan pernah beranggapan bahwa jangan pernah beranggapan bahwa apa yang ada di hadapan kita itu adalah titik akhir. Karena kalau kita menganggap itu sebagai titik akhir, ya sudah, kita udah nggak berani bermimpi, kan begitu kan Mbak Nikma ya. Ya. Kalau memang ini ya, kebanyakan rata-rata, apalagi di teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga ini, memang kebanyakan awalnya punya mimpi yang luar biasa ketika belum menikah. Setelah selesai menikah langsung, ya sudah, saya tak derek apa kata suami, ya sudahlah, saya di sini aja. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang ada di pesantren punya dulu dititipi sama Pak Yainya, nanti kalau misalnya sudah pulang nanti tolong sebarkan ini, nanti tetap tapi ketika itu tadi kebanyakan dari kita, misalnya kebanyakan dari teman-teman yang pulang dari pondok itu ya itu tadi mulai apa yang dipupuk mimpi-mimpinya dulu di pesantren, saya harus punya madrasah, saya harus punya begini-begini, hilang semuanya gitu loh. Iya. Itu sebetulnya kalau menurut saya sih begini ya Mbak ya. Jadi perempuan itu sebenarnya kalau sudah disibukkan, dihabiskan waktunya untuk rutinitas ya di rumah, kemudian dan sebagainya, itu memang perlu waktu 1 atau 2 masa di mana dia berinteraksi dengan temannya sesama alma mater, temannya semasa dulu pernah mempunyai idealisme, pernah mempunyai mimpi yang tinggi. Itu pertemuan itu, kalau ini isinya silaturahmi itu penting. Jadi kembali berinteraksi ya, menghubungi kembali teman-teman yang dulu. Makanya sebetulnya jamiah itu penting. Jadi alumni kumpul, atau enggak alumni saja, kalau alumni mungkin eksklusif ya, tapi artinya sama-sama mungkin teman yang dekat. Jadi berkumpul dengan like-minded people ya, orang-orang yang mempunyai mimpi yang sama. Itu penting sewaktu-waktu. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan teman-teman seperti itu, jangan pernah merasa itu adalah mungkin dengan sesama teman yang dia sudah melesat jauh, dia mau nggak ya saya hubungi. Jadi jangan pernah merasa minder untuk menghubungi teman yang dulu ini. Siapa tahu ada mungkin ada celah,
hanya bercerita saja. Itu kalau perempuan itu kan ya bercerita ya tentang kok kamu sampai di sini, ceritanya bagaimana. Dari situ itu loh, kadang ada ini, kadang selalu ada inspirasi loh. Dan kemudian di sisi lain juga perempuan-perempuan yang misalnya mungkin dia sudah mencapai suatu kesempatan yang baik, posisi yang baik, baik itu di sosial atau secara akademis gitu. Itu pun juga jangan kemudian membangun gap juga, jangan sampai membangun gap juga. Dan ini kan memang perlu ada sinergi ya. Jadi jangan pernah terputus dengan ya alma mater, orang-orang yang dulu seperjuangan mungkin masa sekolah. Itu penting sekali untuk untuk membangun interaksi. Ketemu lagi itu selalu pasti ada pelajaran berharga loh. Meskipun mungkin Mbak Nimah mungkin ya sudah ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang misalnya ya. Tapi tetap ketika ketemu dengan orang-orang yang dulu saya mungkin satu geng misalnya, dulu kami berlima pernah punya mimpi seperti ini. Nggak masalah kok menanyakan itu lagi. Kamu gimana dulu kita pernah bermimpi ini? Sekarang gimana kira-kira apa masih bermimpi itu? Saya selalu ingin yakinkan jangan pernah berhenti bermimpi itu saja. Jadi mimpi yang dulu pernah ketika kita masa aliyah atau masa pesantren gitu. Saya ingin punya ini. Rawat itu mimpi, jangan sampai hilang. Apapun yang terjadi dan apapun yang dihadapi perempuan itu dalam konteksnya saat ini. Karena cerita perempuan itu berbeda-beda. Dan tentu saja kadang kan perlu izin juga ya Mbak ya, kadang ya. Kadang itu kan perlu izin juga ke suami gitu. Kalau saya pikir sih kadang kumpul-kumpul seperti itu penting. Tapi tetap kadang kan suami kadang pasangan menganggap menganggap ini, saya kasih tahu bagaimana berkomunikasinya ya. Kadang kan mungkin bahasa laki-laki itu kan beda dah ya dengan perempuan ya. Mungkin laki-laki itu menganggap kumpulan seperti itu apa sih, dapat apa faedahnya, apa sih ini apa. Nah, ketika sebagai seorang istri Anda bisa menyampaikan, tadi di pertemuan saya dengan ini saya dapat pelajaran berharga ini. Kemudian Anda memulai bernegosiasi, mengkomunikasikan dengan pasangan. Gimana kalau kita mungkin ambil pelajaran yang tadi diceritakan teman saya, dia sekarang begini, mungkin bisa diterapkan dalam kondisi kita. Kan seperti itu kan Mbak Nima. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu pastikan bahwa kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita mementingkan sendiri, pasti ada yang dikorbankan. Tetapi bagaimana mungkin dari hasil pertemuan itu membawa pelajaran berharga yang baik. Mungkin dari situ kemudian yang tadinya suka sama anak-anaknya, suka marah-marah menjadi, ternyata anak itu kalau dimarahin itu tadi aku didapat dari temanku ternyata nggak bagus loh mas gitu. Nah, artinya kan hal-hal ini kan membawa dampak positif kan dalam keluarga. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar itu pastikan jangan sampai kemudian kita hanya mementingkan ego kita, tetapi kita tidak mementingkan orang-orang di sekeliling kita, yang artinya ketika dalam proses itu mereka juga kita tinggalkan, pasangan juga kita tinggalkan. Jangan sampai mereka merasa bahwa mereka itu tersisihkan, gitu. Memang harus ada negosiasi yang luar biasa, sinergi antara suami dan istri atau pasangan ini tadi ya Bu Nyai. Nah, iya. Kembali lagi ke materi kita di awal, topik kita di awal tentang perempuan pesantren. Kalau misalnya banyak juga teman-teman yang dari alumni pesantren atau mungkin yang masih berada di pesantren ini masih bingung terkait untuk strategi pemberdayaan perempuan pesantren ini yang seperti apa, sehingga mereka pun nanti ketika di luar ataupun mereka sudah lulus dari pesantren itu, mereka menjadi perempuan-perempuan yang berdaya yang nantinya akan bisa mengawal kemajuan bangsa begitu. Nah, ini PR berat ya. Memberdayakan diri itu lebih susah. Karena kita mau bicara pemberdayaan tapi kita sendiri belum berdaya, itu ya seperti nonsen kan ya. Jadi yang saya perhatikan bahwasanya
ketika begitu keluar di pesantren itu jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita dapatkan di pesantren itu sudah final, sudah cukup. Banyak pesantren mungkin yang dalam hal pendidikan skill ya, pendidikan skill, life skill ya, untuk santri-santrinya itu mungkin tidak dititik beratkan karena mungkin difokuskan pada ngaji, setoran, sekolah, tetapi di sisi lain pengembangan life skill itu menjadi prioritas. Dan pada beberapa pesantren saya pernah mengelilingi beberapa pesantren putri ya, terutama ketika pesantren putri dan putra itu dijadikan satu, kerap kali fasilitas untuk putri itu tidak memadai. Kemudian kegiatan-kegiatan kerap kali dompleng ke putra. Sehingga di sini pun juga berimbas kepada tidak terbentuknya mental kepemimpinan di perempuan. Tapi artinya ini bukan artinya itu tidak bagus, enggak. Tetapi ya ada plus minusnya. Tetapi makanya itu tadi saya katakan bahwa ketika keluar dari pesantren jangan pernah merasa bahwa kita sudah mendapatkan semuanya, enggak. Mungkin bisa jadi life skill kita belum cukup mumpuni untuk itu menjadi modal kita bisa berdiri di atas kaki kita. Kan nggak semuanya kan kemudian ketika alumni dia bisa kemudian membangun langsung kuliah lagi misalnya melanjutkan, kan nggak semuanya seperti itu. Ada juga yang latar belakangnya mungkin secara ekonomi biasa, ya kan, secara ekonomi untuk menopang itu biasa, dan bahkan ada yang memesantrenkan putrinya untuk menunggu dilamar orang, itu masih banyak terjadi seperti itu. Jadi sudah selesai sekolah, sudahlah masuk pesantren aja, Dok, nunggu sampai ada orang melamar gitu. Ada juga yang seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, dalam hal ini bagaimana dalam konteks di pesantren itu sekecil apapun supaya tetap mengembangkan diri, dan kalau keluar pesantren ini sekarang kan kursus-kursus itu kan banyak sekali sebagai penunjang life skill ya, itu banyak sekali, dan jangan kemudian kita beranggapan bahwa kursus life skill itu kan banyak sekali ya, tinggal milih sebetulnya kursus life skill itu fungsinya untuk apa. Mungkin kalau dipikir, walah wong kursus kayak gitu, belajar seperti itu kok ada iurannya dan sebagainya. Itu investasi. Kita harus memaknai bahwa apa yang kita keluarkan untuk pembangunan life skill itu adalah sebentuk investasi jangka panjang. Karena kita nggak tahu loh nanti, karena kan misalnya kalau sekarang ya kan strategi misalnya online marketing aja, itu tetap beda kan, orang yang belajar dengan yang enggak kan tetap beda. Ya kan? Jadi itu juga penting, bagaimana life skill yang paling basic untuk perempuan itu bisa dikembangkan secara maksimal, mungkin pasca pesantren. Dia artinya apa ya? Tetap upet ya. Apa ya Mbak Nikma ya bilangnya, upet ya. Apa ya? Nyari cara untuk saya ini senang apa sih? Misalnya sampai dia mungkin suka qasidahan misalnya ya, cari guru yang khusus untuk itu. Paling enggak itu perlu sebentar lah, tapi paling enggak apa, Anda bisa menjadi profesional gitu. Itu yang terpenting kan itu. Jadi ya di satu sisi memang kita perlu ya lillahi ta'ala juga penting ya kan, kita bertawakal dan sebagainya, itu penting. Tetapi di sisi lain mengembangkan diri, potensi diri. Mbak Nima itu suka apa sih? Ya, misalnya Mbak Nima suka apa? Misalnya suka membuat sketsa apa? Cobalah cari guru atau apa ya kan. Guru sekarang itu kan nggak harus kita, kalau guru yang seperti itu kan nggak harus kita datang atau apa kan, enggak, tapi kan ada komunitas-komunitas yang seperti itu yang bisa kita ikuti, yang mungkin kita hanya ketemunya ketika kapan kita ketemu, kemudian kita bisa saling berbagi pengalaman, itu banyak sekali.
Karena anak saya itu penggemar anime, Mbak. Ya. Iya, jadinya saya mengerti bahwa ternyata mengembangkan life skill itu ternyata banyak cara gitu. Jadi apalagi kalau ibu-ibu milenial, perempuan-perempuan milenial apa Gen Z ya, Gen Z sekarang kan lebih apa? Lebih melek teknologi ketimbang saya. Jadi eh, saya 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 baca ini aja ya, baca bagaimana anak saya mengembangkan ini ya, dia suka anime, kemudian menggambar itu dan sebagainya. Itu ternyata juga dia ya pertama ambil tutorial, kemudian masuk dalam komunitasnya, kemudian saling share karyanya, apa yang kurang dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi Sudah. sebetulnya nggak ada alasan untuk apa namanya untuk kita nggak mau mengembangkan diri. Tinggal apa gadget yang ada di tangan itu mau kita buat untuk memberdayakan diri kita atau tidak. Itu pilihannya di situ sebetulnya. Banyak cara untuk apa ya mendapatkan apa ya punya life skill ini, untuk bahasanya tadi sudah Iya. disampaikan, untuk mencari celah peluang mana yang harus saya masuki untuk menjadi Mm-mm. profesional, untuk mengembangkan diri secara lebih baik begitu. Nah, Iya. ini salah satu cara yang mungkin nanti bisa dilaksanakan oleh santri-santri atau teman-teman yang ada di pesantren begitu. Terus Terus yang sebentar Mbak Nikmah. Terus satu lagi, ketika kita sudah mulai seperti itu, kemudian sampai kita punya mengembangkan suatu usaha ya misalnya ya, jangan pernah berpikir dengan pengembangan ekonomi subsisten. Subsisten itu artinya sudahlah, saya sudah kecukupan, ya sudah gitu. Tetapi kita harus berpikir bagaimana kita mungkin bisa memberdayakan 5 atau 6 orang yang ada di sekitar kita. Coba dibayangkan, misalnya dalam satu desa itu seperti itu, dikalikan saja misalnya ada perempuan 15, dikali mungkin karyawannya per 15 orang, ini dia punya 6 karyawan. Ada berapa sudah orang yang bisa diberdayakan? Kita harus berpikir itu. proses pemberdayaan. Jadi artinya harus keluar dari zona nyaman yang dimiliki saat ini untuk bagaimana terus berdaya begitu ya punya ya. Betul. Dan satu lagi, uh, ya hindari artinya terkadang itu kan godaan kalau sudah sampai kita pada taraf ekonomi meningkat, itu godaannya itu kan biasanya lifestyle ya. Godaannya kan itu biasanya. Nah, bagaimana kita bisa mengerem ya, bisa ngerem lifestyle itu bagaimana supaya bisa tetap proporsional. Kita artinya ketika kita ngejar materi itu nggak akan habisnya. Tapi ketika kita mengejar bagaimana apa yang sudah saya lakukan ini bisa memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar saya, itu mungkin kita akan bisa mengerem itu. Gitu. Kalau misalnya memang ini perempuan itu adalah seorang manajer yang luar biasa bagi Iya. keluarga, bagi masyarakat begitu. Kalau misalnya hitung-hitungannya, kalau misalnya di ini kan lebih telaten perempuan begitu dibandingkan dengan laki-laki. Mengandalkan laki-laki, cuman perempuan itu kalau misalnya memanage apa-apa telaten begitu. Tidak menutup kemungkinan laki juga akan telaten begitu. Terus kemudian ini kalau misalnya ada mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan, yang harus dilakukan perempuan adalah mengembangkan diri, memberdayakan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau misalnya dari ranah pesantren, apakah sekarang sudah mulai, kan memang ada beberapa pesantren yang sudah mulai mengembangkan untuk pemberdayaan diri, untuk apa ya, pengembangan dirinya masing-masing dari santri. Tapi kan ada pesantren yang belum mengembangkan, belum banyak, belum semuanya mengembangkan ini. Nah, ini mungkin adakah mungkin apa ya punya istilahnya kebijakan-kebijakan khusus atau apa ya antar pesantren begitu, ada nggak punya ya? Itu sebetulnya ini ya Mbak ya, kebijakan pesantren memang beda-beda ya. Ada pesantren yang mungkin dia sensitivitas untuk santri perempuan itu tinggi, ada yang tidak terlalu. Dan itu tergantung kalau dalam pesantren NU sangat bergantung dengan pimpinan ya, pimpinan pesantren. Dan tentu saja itu juga memang mesti ada kolaborasi ya, nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa. Tapi harus ada kolaborasi dan juga semacam konsolidasi ya antara pesantren dan membangun kesadaran bersama itu diperlukan. Artinya harus dibuktikan sebetulnya perempuan itu kalau berdaya dampaknya apa,
baik secara sosial dan ekonomi dan juga keluarga itu apa. Ini yang perlu juga dikuatkan sehingga hal ini nantinya bisa menjadi masukan tentu saja untuk pesantren-pesantren untuk lebih memperhatikan memperhatikan program-program yang itu berkaitan pada pengembangan skill bagi santri perempuannya, santri putrinya ya. Sampai kadang juga saya lihat begini sih. Makanya kalau misalnya pesan kadang gini yang saya perhatikan itu pesantren perempuan yang itu lokalnya itu seringkali itu kan pesantren perempuan itu kan dapat tempatnya sisa dari ini karena prosesnya itu kan biasanya gini prosesnya itu kan biasanya ada orang ada alumni pesantren situ ingin menitipkan putranya. Oh, Pak Kiai punyanya cuman untuk santri putra aja, nggak punya putri. Orang tuanya insist memaksa, sudahlah Pak Kiai ditaruh di mana aja anak saya yang putri ini pokoknya diterima nyantri di sini. Nah, akhirnya prosesnya kan seperti itu kebanyakan. Bagaimana lahirnya pesantren perempuan kan seperti itu ya. Sudahlah Pak Kiai, anak saya pokoknya ngaji aja terserah mau ditempatkan di mana. Nah, Kiai kebingungan ini ditaruh di mana anak santri perempuan ini. Akhirnya dibuatlah tempat yang dekat dengan kediaman Kiai yang mudah dipantau yang ini. Jadilah akhirnya kan yang terjadi adalah bagaimana pada beberapa pesantren itu, pada banyak pesantren juga pesantren perempuan itu tempatnya itu adalah seadanya, artinya bukan kemudian dalam bentuk pesantren itu punya visi membangun pesantren perempuan, tetapi ya dibuatlah tempat seadanya. Rata-rata kan kalau yang pesantren-pesantren yang tradisional, yang pesantren lama yang dengan tata kelola lama kan seperti itu kan, Mbak. Meskipun kalau kita lihat ke sini banyak pesantren yang sudah mulai menyadari itu sehingga bagaimana tempat untuk santri perempuan, aktivitas untuk santri perempuan itu kemudian difasilitasi. Banyak juga yang sekarang sudah mengembangkan tata kelola yang demikian sehingga santri perempuan ini juga terbangun bagaimana membangun kemampuan keorganisasian juga terbangun, yang otomatis itu juga membangun kemampuan kepemimpinan dia. Ini juga, makanya ini memang diperlukan kesadaran bersama perempuan itu kalau bisa begini, kira-kira manfaatnya apa? Nah, ini harus ada intinya kerjasama bersama, kesadaran bersama, supaya apa? Pesantren-pesantren itu juga memikirkan tentang perempuan, bagaimana ke depannya. Lah kan gini, perempuan itu kan nggak selalu dia itu nyaman. Ya kalau pasangannya itu mungkin dari orang yang mampu. Kalau misalnya yang enggak, atau mungkin perempuan yang itu dia kemudian ditinggal pasangannya. Entah karena suatu hal, entah mungkin pasangannya itu meninggal dalam usia muda, sementara dia ditinggalin anak-anak yang kecil-kecil. Dia bisa apa kalau misalnya dia tidak punya support system yang bisa menopang hidupnya, kan ini bahaya juga. Memang kadang perempuan ini dianggap sesuatu yang menjadi permasalahan bersama kalau misalnya untuk pemberdayaan di pesantren begitu. Nah, kalau misalnya dari para tokoh-tokoh ulama perempuan atau bunyai-bunyai yang punya santri putri ini kan ada, kemarin saya melihat yang panjenengan terus Bunyai Nur Rofiah dan sebagainya itu di tokoh-tokoh ulama perempuan yang ini proses untuk mengembangkan atau memberdayakan santri-santri putri ini. Nah, ini mungkin adakah kalau misalnya perkumpulan bunyai-bunyai di seluruh Indonesia begitu untuk proses pengembangan diri dari santri untuk ini ya bunyai, apa istilahnya memberdayakan santri ini semuanya begitu? Ada sih, ada, tapi ada sih forum-forum seperti itu ada.
Cuman ya memang kalau dalam komunitas pesantren ya, kalau dalam komunitas saya kurang terlalu mengikuti kalau dalam komunitas dunia itu bagaimana ininya, bagaimana intensitasnya. Tapi kalau saya yang apa namanya, ya kalau yang kami pribadi lakukan itu apa namanya karena memang kebetulan membantu di salah satu pesantren yang lumayan juga santri putrinya, saya selalu usulkan bagaimana perempuan itu mempunyai kegiatan yang terpisah dari laki-laki. Bukan tentang apa namanya gender atau apa, bukan masalah itu, tetapi ini memang sudah alaminya santri perempuan itu kalau misalnya kegiatan dicampur dengan laki-laki, dengan santri laki-laki, itu selalu mereka jadi nggak mandiri. Karena selalu nyagerno, ya tahu nyagerno enggak Mbak Nikma? Karena selalu apa ya, selalu menggantungkan ke santri putra. Nah, sejak tahun lalu itu ada haflah pesantren apa-apa itu sudah murni dari putri semuanya yang menghandle, jadi sampai pinjam sound system apa-apa, pokoknya urusin sendiri gitu. Sampai bagaimana ini apa mesen segala macam itu, pokoknya kegiatan apapun itu diurusin sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit minta bantuan Kang, jangan sedikit-sedikit minta bantuan Kang. Bukan apa-apa, ini adalah melatih untuk bagaimana dia bisa mengambil keputusan tanpa ketakutan gitu loh. Kan kalau misalnya sudah bantuan orang lain itu kan, oh nanti kalau saya memutuskan gini nanti gimana gitu. Nah, jadi hal-hal yang simple seperti itu adalah suatu training ya, training untuk bagaimana santri ini mencoba untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu juga perlu proses loh Mbak. Kan nggak mudah kan. Jadi ketika dia punya khawatir, oh saya nanti keputusan, karena gini, ketika orang itu berani mengambil keputusan, artinya apa? Dia sudah berani untuk untuk konsekuensi yang menyertai keputusan itu. Karena kebanyakan kan gini, ketika orang tidak berani mengambil keputusan, artinya dia masih ragu. Ragu bisa jadi dia tidak sanggup dengan konsekuensinya, ya kan? Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau saya nggak terlalu aktif terus terang kalau misalnya dalam perkumpulan apa namanya, kalau yang punya yang lintas provinsi ya, karena itu terlalu jauh ya, jarak dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang di sini aktif, tetap ikut membantu gitu. Dan kemudian sama juga dalam kalau misalnya dalam keluarga gitu, saya pernah iniin, masa sih tes baca kitab kok yang pengujinya ustadz semua, kiai semuanya. Kan ada sudah bunyai-bunyai yang mumpuni yang bisa menjadi penguji tes baca kitab, terutama untuk santri-santri yang perempuan misalnya, kan ada itu gitu kan. Jadi gelitikan seperti ini itu memang harus tetap disuarakan, supaya di sisi lain juga perempuan-perempuan ini juga di satu sisi tertantang untuk mengembangkan kapasitasnya, ya kan? Itu juga yang perlu dilakukan ya. Ini terlepas dari peran domestiknya perempuan juga punya peran publik juga ya Bunyai. Yang di sini sesuai tema kita bahwa perempuan pesantren ini adalah mengawal kemajuan bangsa. Mungkin ada beberapa tokoh perempuan yang luar biasa yang juga punya peran ganda domestik dan publik ini untuk mengembangkan kemajuan bangsa ini Bunyai. Mungkin bisakah ini saya tidak begitu banyak mengenal tokoh-tokoh yang luar biasa begitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih bertanya-tanya, oh ini kan lulusan luar negeri, ini kan lulusan begini. Tapi kan tidak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya beliau ini adalah orang-orang pesantren yang ada di DPR RI atau yang jadi menteri atau yang apa, kan rata-rata juga begitu Bunyai. Maksudnya mereka, oh lawang ini kuliahnya tinggi-tinggi begini, mengenal pesantren kayak begitu. Ini Bunyai. Jadi ini yang digelisahkan yang apanya ini? Yang perempuan pesantren sebenarnya mampu dan luar biasa ini mengawal kemajuan bangsa.
Eh, jadi apa namanya? Saya nggak tahu mulai dari. Jadi apa namanya? Perempuan itu kan gimana ya? Eh, kadang juga lebih peka atau bahkan terlalu peka itu perempuan. Iya. Dan ketika perempuan itu kemudian masuk di ranah publik, biasanya dia juga dia kebanyakan dia pasti double burden ya, double burden baik itu urusan domestik dan juga urusan publiknya. Nah, kalau misalnya bicara itu, apakah perempuan seperti apa namanya? Bagaimana mau artinya bagaimana mau bicara urusan bangsa atau gimana nih, Mbak? Gimana dia gimana Menjadi top, menjadi salah satu apa ya, pengambil apa kebijakan. tan, uh, tantangannya atau gimana? Termasuk juga tantangannya juga punya ini. Kalau kan Nah, kebanyakan perempuan juga banyak tantangannya juga ini. iya. Jadi memang tantangan di publik itu kan seperti itu ya. Saya juga bukan public figure sebetulnya, jadi nggak terlalu banyak tantangan sebetulnya. Kalaupun ada tantangan, mungkin juga nggak terlalu menjadi nggak selalu menjadi pikiran yang saya buat berat gitulah. Jadi sebetulnya ketika perempuan dalam ranah publik itu memang selalu tantangannya banyak, yaitu banyak yang di domestik dan juga di publik juga, karena ketika ranah publik itu juga sangat mel ketika ranah publik itu kan kemudian kita dihadapkan untuk apa? Untuk berkompetisi ya, berkompetisi yang itu nggak sekat gender ya, tetapi berkompetisi berdasarkan apa namanya, berdasarkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang kontribusinya. Nah, tentu saja kenapa kok penting perempuan ada di ranah publik? Karena suara-suara perempuan itu siapa yang akan menyuarakan kecuali orang-orang mereka-mereka yang ada di ranah publik ini. Dan permasalahan-permasalahan perempuan pesantren itu siapa yang akan istilahnya yang akan menyuarakan kecuali mereka-mereka yang ada di ranah publik. Makanya itu eh, sama ketika apa namanya saya pernah melakukan penelitian nasional itu ya, tahun lalu. Saya saya mendapati di situ kan komposisi harus imbang ya, peneliti laki-laki dan perempuan harus imbang. Dan saya mendapati bagaimana hasil ya, hasil in-depth ya, hasil in-depth interview itu sangat beda sekali apa yang ditanyakan oleh peneliti laki-laki dan perempuan ketika itu berkaitan dengan isu perempuan. Ya kan? Iya, Uh, pandangnya berbeda. iya, apa ya, sudut pandangnya berbeda. Jadi inilah kenapa gender balance ini perlu apa namanya, perlu tetap digaungkan dalam komponen apapun, mungkin di desa atau mungkin bahkan misalnya kalau di kami ya Mbak ya, di Kajen kan ada forum pengasuh pesantren ya, itu kami kalau sudah rapat itu ya semuanya sudah hadir. Jadi Pak Kiai dan Bu Nyai itu semuanya hadir. Jadi sudah bukan Pak Kiainya aja, tetapi Bu Nyainya pun dilibatkan. Meskipun Iya. memang pada kenyataannya memang kalau Bu Nyainya nggak banyak yang hadir, jadi biasanya yang mungkin sudah ada agak lego ya, anaknya sudah besar-besar gitu, biasanya mereka banyak yang hadir. Kemudian mereka juga dimintai masukan-masukan dalam drafting apa, juga dimintai masukan. Itu memang selalu harus digaungkan karena apa? Siapa kadang sensitivitas itu memang perempuan lebih sensitif ketimbang laki-laki, karena bagaimana kadang merumuskan hal-hal yang detail sekali itu kadang tidak terfikirkan. Nah, itulah pentingnya memang pasangan itu kan seperti itu ya. Bagaimana laki-laki itu berpasangan dengan perempuan. Itu ya seperti itu. Bagaimana hal-hal yang detail itu kerap kali muncul dari sudut pandang perempuan, terutama ketika misalnya dalam perumusan aturan ya kan. Ini terasa sekali. Aturan itu kan
aturan-aturan itu didetilkan. Ketika kemudian dihadapkan pada konteks perempuan, mungkin juga akan apa namanya, akan ada tambahan lagi ya, yang itu bisa memfasilitasi, bisa memberikan jalan bagi perempuan supaya suaranya terdengar. Iya. Mbak ya. Ya, luar biasa sekali Bu Nyai. Memang harus ada apa ya, forum-forum yang luar biasa ini yang nantinya akan bisa disampaikan kepada santri dan juga menjadi kebijakan-kebijakan di pesantren supaya pemberdayaan pada santri-santri perempuan ini semakin luar biasa, sehingga yang diharapkan bahwa perempuan pesantren ini bisa mengawal kemajuan bangsa bisa tercapai. Sebenarnya perempuan kan sesuai dauhnya bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Iya. Gitu ya Bu Nyai. Oke, Bu Nyai, mungkin bincang-bincang faedah ini diakhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan atau yang nantinya kalau misalnya belum bisa bergabung di live Instagram kita, bisa didengarkan di kanal YouTube Anvia Official begitu. Ya, saya kembali ke awal aja tadi. Jadi pesan utama saya kembali ke awal. Jadi perempuan, apapun profesinya, bagaimanapun latar belakangnya, dan bagaimanapun kondisinya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena dari mimpi itulah sebetulnya yang akan terus memacu perempuan untuk mencari cara dan untuk selalu bernegosiasi bagaimana mewujudkan mimpi itu. Dan mimpi itu kita harus memastikan bagaimana, dan dari mimpi itu adalah mimpi yang akan memberikan dampak manfaat untuk orang banyak. Jadi bukan mimpi tentang keegoisan kita sendiri sebagai perempuan, tidak, tapi bagaimana mimpi itu mendapat dari mimpi itu adalah memberi manfaat untuk banyak orang. Itu sih. Terima kasih Bu Nyai. Mudah-mudahan apa yang kita bincang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa didengarkan oleh teman-teman yang merupakan alumni dan juga yang masih berada di pesantren. Mudah-mudahan mereka bisa berdaya dan lebih mandiri lagi, lebih sukses lagi, dan juga bahwa nanti akan pengawalan tentang kemajuan bangsa ini akan bisa diperoleh. Terima kasih telah bergabung di siaran langsung Bincang Faedah pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah manfaat dan mudah-mudahan dan berbatin. Oke. Saya akhiri dulu Bincang Faedah hari ini ya Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi bincang-bincang faedah kita dengan Bu Nyai Kamiliah Hamidah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap hikmah dari apa yang beliau jauhkan. Saya akhiri perbincangan hari ini atau bincang-bincang faedah pada kesempatan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu